senang kakak dan adik sekalian, senang sekali kita semua bisa berkumpul di sini di kebaktian sore perdana setelah sekian lama, tanggal 6 Maret 2022. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersatu teduh. Saat teduh selesai. Dalam Amsal 17 ayat 22 tertulis, hati yang gembira adalah obat, tetapi hati yang kering mengeringkan tulang. Tapi untuk Tuhan, kita harus selalu memuji Tuhan dengan riang gembira. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, kami puji dengan riang. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul di gereja dan rumah masing-masing, mengingat dan mensyukuri kasih Allah kepada gerejanya HKBP Bandung Reformanda. Tuhan Allah telah menyinari dan memelihara HKBP Bandung Reformanda, HKBP Resort Bandung Tengah sampai saat ini. Dia telah menjaga dan memelihara kita gerejanya sampai saat ini sesuai dengan janji Tuhan kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan telah menjauhkan gerejanya dari mara bahaya, menyertai kita menghadapi segala yang hendak menghancurkan gerejanya. Dia menyinari kita di setiap pelayanan kita dan memberkati kita dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun untuk membangun gerejanya sesuai dengan kehendaknya. Untuk itu patutlah kita memuji dan tunduk kepada Dia, Sang Raja Gereja, pada hari ini mengingat 11 tahun lamanya telah berdiri HKBP Bandung Reformanda di tempat ini. Tuhan telah memperlihatkan kasih-Nya sehingga kita dapat beribadah di tempat ini dengan damai. Marilah kita memuji Dia, Tuhan yang telah menyinari gerejanya. Dialah Raja Gereja sekarang dan sampai selama-lamanya. Itulah yang kudus, diam di dalam Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kembali kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 2, kami puji dengan riang.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu untuk memikul dosa kami sampai kayu salib. Kuatkanlah hati kami supaya kami yakin akan keampunan dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hidup kita adalah milik Tuhan dan kita diciptakan seturut kehendak-Nya. Mari kita naikkan pujian, Tuhan ambil hidupku. Dengarkanlah hukum Tuhan yang keempat dengan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyia-nyiakan hidup kita. Pengasihannya tidak pernah gagal. Mari kita naikkan pujian, Great is Thy faithfulness. Oh God, my
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membelah dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan tugas yang Engkau berikan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya yang hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ketika ada 100 domba dan ada 1 domba yang hilang, maka Tuhan akan meninggalkan yang ke-99 domba itu dan tetap mencari 1 yang hilang, karena seluruh umat Tuhan berharga di matanya. Mari kita naikkan pujian, Aku Selalu Ikut Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini tertulis di dalam Injil Ulangan 26 ayat 6 sampai 10. Demikian bunyinya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat,
Maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Manusia bisa tidak setia, tetapi Tuhan selalu setia membimbing kita dengan menjadi gembala kita yang selalu membimbing kita ke air yang tenang. Mari kita naikkan pujian bagi Yesus keserahkan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sore yang sudah lama sekali kita tidak laksanakan di HKBP Bandung Reformanda. Bertepatan pada hari ini ulang tahun yang Gereja HKBP Bandung Reformanda yang ke-11,
kita memulai kembali. Mudah-mudahan waktu yang akan datang kita bisa melaksanakan kebaktian ibadah sore ini dengan rutin. Saya akan bacakan beberapa warta jemaat yang ada dalam buku warta jemaat kita. Pertama, minggu kita adalah minggu Info Kafid. Topik kita pada hari ini adalah orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Maluado Ganup na Manjo Guarni Tuhan. Nomor 3 mengenai ibadah minggu masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat PPKM. Ibadah di gereja sesuai aturan pemerintah di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat PPKM level 3 tetap dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Ibadah minggu dilayangkan 3 kali, pukul 7 WIB dengan bahasa Indonesia, pukul 10.30 WIB dengan bahasa Batak, dan pukul 17 ibadah bahasa Indonesia. Karena ibadah dibatasi maksimal 1 jam, maka lagu dalam ibadah minggu disesuaikan dan kor paduan suara kategorial maupun sektor untuk sementara tidak ada. Jemaat yang beribadah di gereja diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan. Mengenai ibadah sekolah minggu di Horong Gabungan dilayangkan di gereja pukul 9 dengan mengikuti protokol kesehatan. Anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah di gereja dari kelas kecil, pra-remaja, dan yang telah divaksin minimal 1 kali. Kebaktian sekolah minggu untuk anak sekolah minggu, kelas balita, dan pra-SD masih dilaksanakan secara live streaming atau YouTube pukul 9 melalui rumahnya masing-masing. Nomor 4 itu mengenai kebaktian hari ulang tahun ke-11 HKBP Resort Bandung Tengah dan HKBP Bandung Reformanda. Pada hari ini, Minggu 6 Maret 2022, gereja kita melayankan kebaktian syukur hari ulang tahun yang ke-11. Gereja HKBP Bandung Reformanda dan HKBP Resort Bandung Tengah. Khusus untuk kebaktian Minggu tanggal 6 Maret, kebaktian pagi menjadi 6.30. Dan kebaktian akan dilayangkan dengan sakramen perjamuan kudus seperti yang kita lakukan selama ini. Setiap ulang tahun gereja kita layangkan perjamuan kudus. Mengenai persembahan nomor 5, persembahan kebaktian hari Minggu 6 Maret 6.30, 10.30, dan 17 dilakukan dalam dua amplop. Amplop pertama untuk kuria pembangunan gereja dan ulaon kategori lama, dan 1 amplop satu lagi khusus untuk persembahan khusus untuk operasional HKBP Resort Bandung Tengah. Persembahan diserahkan setelah khotbah ke depan, mulai dari persembahan dari depan, mulai dari duduk dari barisan depan. Jadi nanti secara otomatis diminta secara berurutan persembahan dilakukan dari depan. Kalau bisa tidak usah dipandu lagi, nanti diikuti ke belakang satu persatu. Baris pertama, baris kedua, selanjutnya dari kiri dan kanan sama-sama jalan. Nomor 10, pertanggungan sektor. Pertanggungan sektor gabungan dilaksanakan di gereja dan melalui Zoom dan live streaming YouTube HKBP Bandung Reformanda setiap hari Jumat pukul 19.00. Pada pertandingan hari Jumat 11 Maret 2022 dilayangkan oleh Pendeta R. Sebarani dan liturgis Situa R. Sidabutar, RH Sidabutar, dan H. Silalahi. Dengan tuan rumah pertandingan adalah Deksek Sektor 9 dan 11 Bumi Sriwangi dan Sarijadi. Diharapkan seluruh jemaat bisa mengikuti. Nomor 13, Dewan Koinonia dan Seksi AMA. Pada hari Rabu 9 Maret 2022 akan diadakan kuis Alkitab untuk Seksi AMA. Bahan untuk kuis Alkitab diambil dari kitab Kejadian sampai Ulangan. Dimohon kepada semua AMA HKBP Bandung Reformanda untuk mempersiapkan diri
Satu grup AMA terdiri dari 3 orang, boleh dari gabungan sektor-sektor yang ada di gereja. Kegiatan kuis akan dimulai pukul 18.00 sampai selesai. Bagi pemenang 1 dan 3 akan diberikan hadiah menarik. Seluruh AMA diundang untuk mengikutinya di tanggal 9 Maret 2022. Untuk Dewan Marturia, seksi musik, pelatihan pemusik gereja, piano dan keyboard, dalam rangka meningkatkan regenerasi pemusik gereja, khususnya alat musik, piano dan keyboard. Seksi musik HKBP Bandung Reformanda akan menyelenggarakan pelatihan untuk anak sekolah minggu dan remaja yang sudah memiliki kemampuan dasar membaca not balok. Bagi adik-adik sekolah minggu dan remaja yang berminat mengikuti pelatihan dapat mendaftarkan ke Nyonya F. Panjaitan, Boru Simanggungsong dengan nomor telepon tersampir. Pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Senin 14 Maret 2022 pukul 15.00 sampai selesai. Tempat di Gereja HKBP Bandung Reformanda. Dengan pelatih Nyonya Tobing, Boru Simanungkalit, dan Meli Manulang. Klinik vokal Reformanda. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam bernyanyi, seksi musik HKBP Bandung Reformanda akan menyelenggarakan klinik vokal yang akan dilaksanakan setiap Rabu pada pukul 16.30 sampai 18.30. Bertempat di HKBP Bandung Reformanda dipimpin oleh pelatih vokal Nathanael Ahimsa. Kelas akan dibuka mulai bulan April 2022. Besar harapan kami pada anggota-anggota paduan suara dan song leader bisa mengikuti acara tersebut. Untuk pendaftaran melalui Google Form di daftar yang terlampir dalam portal jemaat. Pendaftaran tim ibadah sore. Menindaklanjuti pertemuan tim pelayan ibadah sore dan tim pendamping ibadah sore, maka dihimbau kepada jemaat, terlebih kepada pemuda dan remaja yang memiliki talenta musik, juga singer, bisa ikut melayani di ibadah sore dan mendaftarkan kepada koordinator ibadah sore, yaitu Amang Pendeta Pitu Sinaga, nomor telepon 0812 300 1270. Ibadah sore dimulai pada hari Minggu, yaitu hari ini 6 Maret 2022 pukul 17.00. Ibadah sore dilaksanakan setiap minggu ganjil. Sementara ini kita laksanakan setiap minggu ganjil, itu minggu pertama dan minggu ketiga. Dan latihan tim pelayanan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu, yaitu pukul 12.00 sampai 14.00. Nomor 22, ucapan selamat ulang tahun. Ada di sini di gereja kita pada hari ini ada 19 orang yang ulang tahun. Diminta yang ulang tahun berdiri. Ada yang ulang tahun sama dalam minggu ini dari tanggal 28 Februari sampai 6 Maret. Berdiri dulu, kita bacakan hadiahnya, kadonya untuk Seva dan Rosa, dan ada mungkin yang di rumah juga di online mengikuti kemudian. Jadi mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari mulai tanggal 28 Februari sampai 6 Maret. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 22 ayat 11. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Itu dari Mazmur 22 ayat 11. Terima kasih. Akan mulai persembahan kita yang kita terima dalam satu minggu ini. Untuk kuria sebanyak Rp17.621.200, untuk pembangunan sebesar Rp1.210.050, kantor pusat Rp2.343.750, lain-lain sebanyak Rp1.898.098. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Mari kita satukan diri hati kita, mari kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami ucapkan syukur, terima kasih Tuhan
pada sore hari ini kami bisa memulai kembali ibadah kebaktian sore. Kami bersyukur penyertaan Tuhan bagi kami, khususnya HKBP Bandung Reformanda dalam ulang tahun yang ke-11 ini. Ajari kami Tuhan, jemaat-Mu di HKBP Bandung Reformanda, agar kami semakin lebih dewasa lagi Tuhan dalam bertumbuh, dalam mengenal Engkau, agar HKBP Bandung Reformanda Tuhan bisa menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk kepada orang-orang yang ada sekeliling jemaat-Mu Tuhan. Ajari kami jemaat-Mu, para lado, dan pimpinan jemaat Tuhan dalam bertumbuh Tuhan, dalam mengenal Engkau dengan firman yang kami dengar tiap hari Tuhan, mulai renungan, melalui firman yang kami terima dalam ibadah setiap kami hari Minggu Tuhan, dan kegiatan lainnya, ibadah lainnya Tuhan. Ajari kami agar kami semakin bertumbuh dan jemaat-Mu HKBP Bandung Reformanda bisa semakin lebih dewasa dalam iman dan bertumbuh di dalam Engkau. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, pada saat yang dalam masa pandemi ini, Kau menuntun pemimpin bangsa negara kami Tuhan dalam membawa bangsa ini Tuhan agar terbebas dari masalah-masalah yang ada pada saat ini, dan bangsa ini bisa melewati pandemi COVID-19 Tuhan. Banyak sekali Tuhan tantangan-tantangan yang dihadapi di bangsa negara ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau menyertai para pemimpin-pemimpin kami yang Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka bisa menjadi pemimpin bangsa ini yang baik dan bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju dan bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di bumi ini. Ajari para pemimpin bangsa negara ini dan juga calon-calon pemimpin generasi muda yang akan memimpin bangsa ini di akan datang Tuhan, agar mereka bisa menjadi pemimpin yang baik dan bisa menunjukkan bahwa Tuhanlah sebagai Maha Kuasa yang akan menuntun mereka dalam memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang baik, yang besar Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit, baik itu di rumah sakit maupun di rumah pemulihan di rumah Tuhan, yang akibat karena masa pandemi ini maupun karena penyakit lainnya. Kami berdoa untuk Amang Marwasa Silitonga Tuhan, Amang Situa M. Huta Barat, Amang Pendeta Oktorium Huta Barat, Amang Situa Jamaliar Perdamaian Pasaribu, Nyonya Panjaitan Buru Nadeak, Nyonya Sohyombing Buru Pasaribu, Alvin Simanjuntak, Nyonya Sinaga Buru Siregar, Nyonya Sitorus Buru Marbun, Nyonya TS Toruk Buru Tobing, Amang M. Tambun, Nyonya Sihombing Buru Simanjuntak, Amang M. Simanjuntak yang sedang dirawat di Rumah Sakit Advent, Situa Nyonya Nababan Buru Sirait, Situa Amang Situa P. Pangaribuan, Esther Pangaribuan, Amang M. Simbolon, Inang Simbolon Buru Pasaribu, Inang Tampu Bolon Buru Samosir, Inang Pakpahan Buru Tampu Bolon, Amang A. Manulang, Amang H. Sirait, Amang D. Sinaga, Inang M. Manik Buru Simarmata, Imelda Pardede, Situa M. Sitanggang, Paresian Sihombing, Nyonya B. Sinaga Buru Nababan, Nyonya Situa Semorang Buru Pakpahan, Nyonya Siregar Buru Aritonang, Amang M. Manik, Amang Rudi Marbun, Nyonya Marbun Buru Matondang, Amang Jakob Giando Marbun, Palos Halomoan Marbun, Nyonya Rotua Margareta Marbun, Amang Situa Pensiun Emeritus SPH Marbun, Nyonya Tabarat Buru Siregar, Situa N. Panggabean Buru Tobing, Intan Panggabean, dan Amang Rizal Panggabean. Itulah jemaat-jemaat di HKBP Bandung Reformanda Tuhan yang sedang dalam pemulihan maupun sedang dirawat. Kiranya Tuhan menjenguk mereka, menjamah mereka Tuhan, agar Kau bisa pemulihkan mereka dan kami bisa bersama-sama kembali berkumpul beribadah di tempat ini maupun dalam dengan live streaming Tuhan, dan kami bisa bersyukur pernyataan Tuhan selalu bersama dengan jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang merindukan anak.
Kami tahu Tuhan, rencana Tuhan lebih indah bagi keluarga yang merindukan anak. Kiranya Kau menuntun mereka dan memberikan pengharapan yang indah, yang lebih baik kepada mereka jemaat kami yang masih merindukan anak dalam keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk anak kami, Timothy Simbolon, yang sedang dalam terapi Tuhan, agar semakin lebih lancar berkomunikasi. Kami tahu Tuhan, Kau mengasihi anak kami, Kau akan menuntun dan mengajar anak kami untuk supaya mereka lebih baik lagi berkomunikasi. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan dan teman hidup Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau mengenal jemaat-Mu, mengenal anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Jemaat HKBP Bandung Reformanda. Kami berdoa Tuhan agar mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan maupun yang Kau rencanakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kerinduan daripada anak-anak kami juga untuk teman hidup. Kiranya Kau menuntun mereka agar mendapatkan teman hidup yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu, agar anak-anak kami bisa jadi berkat dan kemuliaan Tuhan dimanapun mereka berada, dalam tempat mereka kerja maupun mereka tinggal. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di HKBP Persiapan Lembang dan Sumedang. Kami berdoa Tuhan agar jemaat-Mu di Lembang dan Sumedang bisa semakin bertumbuh Tuhan, bisa semakin baik lagi, dan bisa semakin bertambah jemaat di sana Tuhan. Kami rasakan penyertaan Tuhan bagi jemaat-Mu yang ada di Lembang dan Sumedang, semuanya karena penyertaan Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami selalu mengenal kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam kehidupan jemaat dan keluarga pribadi kami masing-masing. Banyak sekali Tuhan yang kami doakan, kami pintakan, tapi kami tahu Kau Allah Maha Besar dan Pengasih, Kau akan mengabulkan dan Kau akan memimpin dan memberikan anugerah yang berkat sesuai dengan kehendak berencana-Mu bagi kami semua. Doa dan jauh daripada sempurna ini kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan suara Tuhan dari Amang Pendeta yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Roris Barani, mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh dengan menaikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Terang bagi jalanku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Gimana, masih semangat? Puji Tuhan kalau semangatnya masih ya, dan itu memang adalah obat yang cukup kuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam ibadah kita sore ini, renungan yang akan menyapa kita, saya akan bacakan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat 13. Seperti ini, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman Tuhan yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, saya pastikan bahwa sesuatu hal yang tidak mudah, saudara-saudara, untuk memberitakan satu kebenaran, ya. Sesuatu hal yang tidak mudah, bahkan di tengah-tengah satu kondisi yang sudah terbentuk sedemikian rupa, bahkan itu sudah cukup lama, ya, terbentuk sedemikian rupa. Nah, kemudian untuk mengembalikan satu pemahaman yang sudah cukup lama melekat supaya itu menjadi satu hal yang benar adalah sesuatu yang tidak mudah. Nah, seperti itu kira-kira yang dialami oleh Paulus di tengah-tengah pelayanan dia. Nah, saudara-saudara, seseorang yang akan punya keberanian untuk melihat kekurangannya, bahkan untuk melihat ketidaksempurnaannya, bahkan untuk melihat semua yang dia miliki sebelumnya itu adalah sesuatu yang tidak berarti, bahkan berani untuk memastikan bahwa dia tidak ada artinya, dia tidak ada apa-apanya sebelum dia mengenal Yesus, ya. Bahkan dia mengatakan bahwa sesuatu yang pernah saya miliki, sesuatu yang pernah saya pahami itu adalah sampah, katanya, sebelum saya mengenal Yesus. Jadi ketika dia mengenal Yesus, dia lihat, dia pastikan bahwa itu nggak ada artinya apa-apa, katanya. Itu yang luar biasa, ya. Setelah saya mengenal Yesus, setelah saya percaya kepada Yesus, semua yang pernah saya miliki, semua yang pernah saya pahami, tidak ada yang luar biasa. Nah, memang untuk taat, untuk mendisiplinkan diri, gak ada masalah, ya. Kita bisa buat bentuk ketaatan seperti apa, bagaimana kita disiplin dan taat dengan semua itu, gak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita mencoba untuk taat, kemudian mencoba untuk mendisiplinkan diri, dan kemudian kita mengklaim bahwa ketika kita taat dan berusaha untuk mendisiplinkan diri kita, bahwa kita mengklaim diri kita adalah orang yang benar, ya, orang yang lebih daripada yang lain. Nah, kemudian Paulus sadar betul bahwa semua itu dibangun oleh semangat yang salah. Dia mengingatkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar. Bahkan ketika kelompok-kelompok atau kelas-kelas manusia itu dibentuk dengan
sistem yang sedemikian rupa terbentuk. Jadi ada manusia yang baik, ini sebelah kanan lah. Ada manusia yang tidak baik, ini sebelah kiri lah. Nah, kemudian siapa di tengah? Siapa yang akan di tengah? Ini adalah manusia yang memang hanya satu tahap lagi, hanya satu langkah lagi, ketika dia melakukan kebaikan, maka dia akan ditempatkan di sebelah kanan. Ada norma, aturan yang dibentuk sedemikian rupa, bahkan ketika hari Sabat, sampai sejauh mana kita bisa melangkah. Sampai beban seberat apa yang bisa dipikul. Makanan apa yang boleh dan tidak boleh. Kemudian kalau kita menolong orang, kalau kita menolong seseorang yang sakit, kita bisa bantu dia. Gimana supaya bantuan kita itu tidak memperberat sakitnya, tapi untuk lebih bagaimana supaya dia lebih cepat pulih, itu juga sesuatu yang tidak boleh. Nah, kemudian norma aturan kaidah itu dibentuk sedemikian rupa menjadi masyarakat, menciptakan masyarakat yang sangat legalis, kemudian diperbudak oleh norma aturan kaidah yang sebenarnya hampir tidak ada yang luar biasa dari apa yang pernah dipelihara oleh kelompok masyarakat yang seperti itu. Nah, ini yang mau dibongkar oleh Paulus. Ya. Jadi kalau kembali kepada kita saudara-saudara, saya pikir kita punya semangat ya. Kita punya semangat untuk memelihara aturan, norma, kaidah. Tapi kalau kita dibangun oleh semangat seakan-akan apa yang kita pelihara itu, kemudian saat itu juga membuat kita lebih daripada orang lain, itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Aktivitas kita juga, keagamaan kita juga, persekutuan kita juga diingatkan sore hari ini. Bahkan ketika kita berseru kepada Tuhan, sebenarnya apa lanjutan daripada seruan kita itu? Apa lanjutan daripada seruan kita itu? Apakah cukup hanya seruan-seruan seperti itu tanpa ada lanjutan daripada seruan-seruan yang keluar dari mulut kita itu? Nah, saudara-saudara, tentunya kita berseru tidak sembarang berseru. Kita akan berseru dengan apa yang kita imani. Ketika kita bernyanyi, kita sangat mengimani lagu-lagu itu. Ketika kita membaca firman, kita mengimani firman itu begitu kuat. Bahkan kita tahu, bahkan kita pastikan bahwa itu bukan seruan biasa. Itu bukan firman biasa. Tapi itu seruan yang luar biasa dan itu adalah firman yang luar biasa. Karena itu bisa memperlengkapi kita. Bahkan akan terus memperlengkapi kita. Makanya kita akan terus bergaul dengan firman karena kita sadar betul dengan firman kita akan semakin jujur untuk melihat semua, memahami semua, mendengar semua, dan bahkan untuk melihat diri kita dengan sejujur-jujurnya. Orang yang bergaul dengan firman Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan selalu jujur dengan dirinya. Bahkan dia akan melihat semua kealpaan, kelemahan, keterbatasan yang dia sudah miliki. Kenapa? Karena firman itu akan selalu mengevaluasi kehidupannya secara pribadi. Bahkan ketika firman itu mewarnai persekutuan, maka persekutuan itu harus mau dievaluasi oleh firman. Ini sesuatu yang tidak mudah, saudara-saudara. Sesuatu yang tidak mudah. Bahkan aktivitas kita juga. Aktivitas kita tidak boleh jatuh kepada rutinitas yang tidak baik. Atau dalam bentuk ucapan syukur juga, itu juga tidak bisa dipastikan. Ya, karena memang hidup kerohanian kita, bahkan semua aktivitas-aktivitas kita yang kita klaim itu adalah aktivitas rohani, ketika itu jatuh kepada hal-hal yang rutin saja, hampir tidak ada artinya itu menurut firman Tuhan ini. Paulus melihat setelah dia ditangkap oleh Allah, dia dipakai oleh Allah, dia memiliki satu hal yang dia tidak miliki sebelumnya. Apa itu? Anugerah daripada Yesus. Segala sesuatu yang
kemarin atau sebelumnya dia lihat adalah sesuatu yang luar biasa, sekarang itu adalah hal-hal yang biasa. Kenapa? Karena dia memasuki satu hubungan yang unik, hubungan yang dipulihkan. Apa yang memulihkan itu? Pengorbanan daripada anak Allah Yesus, kasih setia yang harus ditindaklanjuti dengan ucapan syukur, mensyukuri pengorbanan itu. Bapak, Ibu, dan para anak-anak muda di sini, remaja, ini yang mau diingatkan oleh firman pada sore hari ini kepada kita. Ya. Jadi jangan pernah menjadi orang yang munafik dalam kehidupan ini. Jangan pernah puas, ya, bahkan juga dalam pelayanan kita ini, kalau kita merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan adalah sesuatu yang sempurna, kemudian kita mencoba untuk menikmati itu dengan sebuah kesempurnaan yang kita rasakan itu, ya, jangan-jangan orang tidak terberkati dengan tanda kutip yang kita katakan itu adalah pelayanan. Sekarang kan ada degradasi yang cukup jatuh sekarang, ya, karena gampang sekali orang mengatakan, ya, itu kan pelayanan katanya. Semua mengklaim itu adalah pelayanan. Ntar dulu kan, semua mengklaim itu adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Ntar dulu. Kan godaan kita sekarang yang paling cukup luar biasa adalah semua kita melihat secara subjektif gitu. Secara subjektif. Kita mengklaim bahwa apa yang kita rasakan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, ya, adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Kita pastikan. Itu sangat subjektif. Ntar dulu ya, jangan-jangan itu bukan kehendak Tuhan gitu. Kita asik terus melayani dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita katakan ini kan pelayanan, ini kan dikehendaki Tuhan. Ntar dulu ya. Sangat subjektif. Kita harus objektif untuk memastikan apakah sesuatu itu dikehendaki Tuhan atau tidak. Siapapun itu, jemaat dan pelayan, tolong dipastikan pelan-pelan, hati-hati, apakah itu kehendak Tuhan. Jangan-jangan itu bukan dikehendaki oleh Tuhan. Bukan dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian pelayan itu dia begitu pongah, dia begitu asik dengan pelayanannya, padahal sebenarnya itu tidak bisa dipastikan itu adalah apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudara, untuk bisa memastikan bahwa sesuatu itu memang dikehendaki Tuhan, kita butuh orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Butuh orang yang dekat dengan Tuhan. Kita butuh komunikasi orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan. Sahabat, teman, siapapun itu yang betul-betul dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang betul-betul memberikan waktunya untuk mendengarkan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadi waktunya itu lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, bukan mendengarkan suara orang. Makanya godaan subjektif yang saya katakan tadi itu cukup deras di tengah-tengah kehidupan kita. Gimana memastikan itu? Itu yang saya katakan tadi, kita butuh orang yang menguatkan kita, memastikan kita. Sama dengan memilih jodoh kan? Ada seorang pemuda, pada saat yang sama dia senang dengan 3 orang wanita. Entah bagaimana terjadinya. Gimana dia memastikan bahwa salah satu wanita itu adalah ke depan akan menjadi teman dekatnya yang dia pastikan itu adalah kehendak Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mudah. Gimana memastikan itu? Dengan segala keterbatasan, kelemahan yang dimiliki oleh seseorang itu. Karena orang itu harus jujur bahwa dia punya banyak kelemahan dan lain sebagainya. Nah, tentunya kan itu butuh dipastikan. Siapa yang bisa memastikan itu? Waktu. Dan orang-orang yang harus hadir di sekitar dia untuk membantu dia memastikan inilah kehendak Tuhan. Paulus katakan sore ini kepada kita, jangan pernah mengklaim, jangan pernah terburu-buru untuk mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini
apa yang kita hidupi ini adalah sesuatu yang benar, karena tidak ada satupun yang benar. Mari menikmati kehidupan ini bukan karena kita melakukan satu hal, bukan karena kita bisa, boleh, dan lain sebagainya. Marilah menikmati hidup ini sebagai pemberian Allah, sebagai anugerah Allah, sebagai kasih sayang Allah. Bapak Ibu, saya juga mau katakan di ibadah awal kita, ibadah sore hari ini ya, bahkan juga untuk perjalanan gereja ini yang sudah 11 tahun pada hari ini. Hidup kita ini secara pribadi harus kita pastikan adalah renungan bagi orang lain, bukan hanya renungan bagi diri kita. Oleh karena itu, jangan pernah menjadi orang yang munafik. Kalau orang belum bisa menikmati kehidupan pribadimu dan tidak bisa atau belum bisa melihat bahwa pribadimu adalah renungan yang bisa bantu seseorang, yang bisa menguatkan seseorang, itu belum sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi coba kita yakinkan gimana supaya pribadi kita ini adalah pribadi yang bisa dibaca orang lain, menjadi renungan yang hidup bagi orang lain. Sama dengan perjalanan gereja kita ini. Ya sudah, kita biarkan aja. Kita akan terus melangkah. Kita akan terus berorientasi ke depan dengan tujuan, harapan, cita, dan cinta. Gak ada masalah dengan itu. Walaupun kita sadar betul banyak yang sudah kita lalui. Banyak yang sudah kita lalui. Nah kemudian kita akan terus belajar dengan semua yang pernah kita lalui, yang pernah kita lewati. Sambil kita akan terus melihat, menatap ke depan, kita tidak akan begitu mudah untuk melewati, untuk melupakan apa yang pernah kita lalui. Kenapa? Karena di situ kita akan jujur, kita melihat keterbatasan, kelemahan, dan kealpaan kita itu. Di situ yang sulit. Di situ yang sulit. Siapa sih orang yang gak punya masa lalu? Semua orang punya masa lalu. Soal pahit atau soal tidak pahit. Kan dia akan tinggalkan itu dengan kekinian saat ini. Dan tetap akan membangun masa depan dengan semangat itu. Tapi kita kan sadar betul bahwa itu bukan satu sejarah yang bisa kita potong-potong. Bisa kita lepas-lepas. Nggak boleh. Kalau kita lepas itu, kalau kita penggal, kita potong itu, kita menjadi pribadi yang lupa diri. Bahkan nggak mampu untuk bersyukur. Ini yang diingatkan oleh Paulus sore ini kepada kita. Jangan pernah melihat kehidupan ini secara penggalan-penggalan, terputus-putus. Supaya kita nggak lupa diri. Persoalannya di situ. Siapapun dia. Ketika itu menjadi potongan-potongan, ya bentuk syukuran dia adalah bentuk syukuran yang terpotong-potong. Ketika dia jujur dengan semua itu, kekinian, masa depan, bahkan masa lalu, dia akan melihat secara jujur, sebenarnya nggak ada rupanya apa-apanya ini. Nggak ada yang luar biasa. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena pemberian Tuhan. Semua hanya karena kasih sayang Tuhan. Apa yang mau saya andalkan? Nggak ada, nggak boleh. Menikmati hidup sebagai pemberian Tuhan adalah orang yang selalu membangun ya, kerendahan hati itu. Walaupun itu adalah sesuatu yang sulit. Sesuatu yang sulit. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita, nggak ada masalah dengan ketaatan. Silakan untuk terus membangun ketaatan, kedisiplinan. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa ketika kita taat, ketika kita disiplin, kemudian kita merasa bahwa kita lebih benar daripada orang lain. Itu nggak boleh. Justru saya pernah katakan, mimbar ini tidak begitu kuat untuk memperkenalkan Yesus dalam kehidupan kita. Mimbar ini tidak cukup kuat untuk membawa orang mengenal Yesus. Apa yang cukup kuat? Keseharian kita itu. Ya. Apakah kita adalah orang yang smart, yang cukup mudah untuk bergaul, yang bisa mencair dengan cepat? Salah satu contoh negara yang besar dengan
interaksi seperti itu untuk memperkenalkan Yesus adalah Korea Selatan. Ya. Korea Selatan itu di lapisan kelompok marginal, kelompok arus bawah yang lebih cepat memperkenalkan Injil kepada orang lain. Bukan kelompok pengambil keputusan, bukan kelompok petinggi gereja, tapi kelompok yang termarginalkan. Saya pikir di situ posisi kita. Dalam keseharian kita, dunia kerja kita adalah tanggung jawab kita untuk memperkenalkan bahwa hidup ini adalah Yesus yang kasih. Hidup ini adalah pemberian yang akan selalu kita syukuri dalam kehidupan kita ini. Dan kita bertanggung jawab, kita akan mengisi kehidupan itu. Karena itu adalah Tuhan yang berikan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga pada sore hari ini. Biarlah keseharian kami adalah bagian daripada renungan yang akan selalu mengisi kehidupan kami. Kami tahu untuk mengabarkan Injil itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kami akan dimampukan oleh Engkau Tuhan untuk boleh mewartakan anugerah kasih setia itu melalui keseharian kami, interaksi kami, keberadaan kami, bahkan kehadiran kami di semua yang Tuhan tempatkan kepada kami. Apapun aktivitas kami di situ mau memberikan warna yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kami boleh mengawali ibadah sore ini, biarlah kami boleh menikmati karya, anugerah dan kasih sayang-Mu Tuhan, bahkan semua apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk kelanjutan ibadah sore ini ke depan, biarlah semakin banyak anak-anak muda yang terpanggil Tuhan untuk boleh ikut melayani, karena kami tahu Tuhan bahwa kehidupan kami ini harus selalu diisi dengan firman-Mu. Karena kami akan selalu haus akan pelayanan. Biarlah Tuhan keterpanggilan kami itu boleh memberikan warna tersendiri bagi kami ketika kami boleh mengisi masa muda kami untuk hal-hal yang baik, terlebih untuk hal-hal yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan telah memberkati kita selama hidup kita. Sekarang saatnya bagi kita untuk mengucap syukur dengan memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Mari kita naikkan pujian perubahan ajaib. Ajaib di dalam hidupku.
Bapak Ibu, mari kita memasuki acara perjamuan kudus. Kita mengambil waktu untuk berdoa sambil mempersiapkan lagu kita dari nyanyian HKBP nomor 152. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu, berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing agar kami percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukuman Allah? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kepada kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepada-Mu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosa dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkan lalu memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikianlah Dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata, "Ambillah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Semua sudah tersedia, mari nikmati karya pemberian Tuhan. Silakan ke depan.
Kita sudah melaksanakan ibadah perjamuan kudus, mari kita sambut dengan nyanyian dari nyanyian nomor 9 ayat 1 sambil kita diminta untuk berdiri kembali. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita, orang berdosa ini, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib, bahkan terlebih lagi pada waktu ini setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kita berikan waktu kepada Bang Hutajulu ya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat ulang tahun untuk Reformanda. Singers kita nyanyi dulu sebentar. Singers jangan kemana-mana dulu. Kita nyanyi dulu dari D. Biasa dari D dulu. D. Bukan, belum. Dari D dulu. Waktu kuat. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya untuk kebaikanmu. Bila nanti tiba waktu, ku percaya padamu, memberikan hidupku. Waktu Tuhan. Yang terbaik, kamu dari negeri, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sore, waktu Tuhan. Hari ini kita akan lanjut terus ke ibadah-ibadah sore yang berikutnya. Ku tetap waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Terima kasih. Tetap ya, kita akan nyanyi ya. Happy birthday to you. Happy birthday.
biasa malam ini, inilah perdana dibantu oleh tim-tim yang dari Jakarta. Perdana kita ibadah sore. Banyak yang harus dirubah ya, banyak yang harus kita coba nanti. Kita sempurnakan supaya ibadah sore ini benar-benar bisa kita nikmati bersama-sama ya. Oke, kue akan dibagi, kita pilih saja ya, yang mewakili orang tua yang ada pada hari ini. Amang TP Sirait, mewakili orang tua Amang TP Sirait, juga yang berulang tahun hari ini, mangga baru seputar-putar. Rosana, hari ini berulang tahun juga, maju ke depan. Siapa lagi? Eva nyanyi, so maju, yang ulang tahun hari ini. Ini ada ulang tahun hari ini sama dengan yang keberapa ini? 15. Ini yang keberapa ulang tahunnya? 16. Ada yang 11 enggak? Oke, maju yang terima kue. Julu. Mewakili yang dari Jakarta, Abang Surmapea. Abang Surmapea. Oke, untuk menerima kue ya Bang. Untuk, oh ya, ucap syukur. Oke, mewakili tim musik. Tim musik siapa? Arik. Tim musik, ditunjuk aja siapa tim musik. Mewakili. Pelatihnya aja, si Mama katanya pelatihnya. Oh Yosef aja yang agak sedikit nganggur dikit, yang sibuk semua. Menerima kue. Terus wakil pemuda siapa? Wakil pemuda maju saja. Wakil remaja. Wakil pemuda Sirait. Koordinator ibadah sore Kak Ros, Kak Sri. Koordinator ibadah sore. Remaja siapa? Perwakilan remaja. Ada remaja? Oke, salah satu aja, salah satu. Oke, salah satu aja. Yang Sili Tongga atau siapa? Ayo. Oke, wakilnya dari keluarga Jakarta. Kakak udah ini. Ayo, Abang Sitorus. Marabak dua kamu. Abang Sitorus. Bapak jadi driver. Oke, masih ada lagi. Siapa lagi yang kita panggil ini? Ini banyak kuenya ini. Udah? Oke, terima kasih ya semuanya. Kita bagi kue sama-sama. Ini adalah kue simbolik ucapan syukur. Ulang tahun keberapa sekarang? 11. Jadi 6 Maret 2011. Dapat SKI Borus, kita menjadi resort sekarang 6 Maret 2022. Angka kembar, yang punya togel silakan pasang angka kembar. Oke, mewakili koordinator kebaktian sore. Dari Singar semua dapat. Singar semua dapat. Ayo Singar semua dapat. Ini andalannya di depan ini. Yang bagian IT, Dewan Sorot, ada yang bantu ke bawah. Oke ya. Yang Singar maju semua, yang Singarnya maju semua. Yosman. Ayo Yos, ketua umumnya. Lainnya lagi Bang. Ini singer-singer kita, calon-calon nanti kalau ada belajar vokal nanti langsung ke koordinatornya ya. Ini ya karena udah bukan remaja lagi dapat sedikit kuenya. Nanti pada saat kita keluar kita akan ke bagian kue yang lain ya. Sabar ya. Yosman, ayo Yos. Yos, oke. Ayo nih.
Reformanda Production. Repro. Oke, yang bertugas yang tua, yang margenda siapa? Oke, yang liturgis. Nanti akan ada perjamuan kasih ini sponsorshipnya adalah Bang Rumah Bea, keluarga Rumah Bea Jakarta. Nah, Mulus Jakarta itu pasti mantap. Oke, silakan mencicipinya masing-masing. Terima kasih. Sore ini di musik terima kasih ya. Tetap dibantu. Nanti minggu ketiga kita main lagi. Yang singernya lagi, oke silakan. Oh siap. MC dapat lagi. Siap. Boleh silakan duduk kembali. Demikian acara ulang tahun kita sederhana karena waktunya memang kita harus diatur sekarang sedemikian. Yang penting temanya bahwa kita semua bersukacita sore ini dalam rangka ulang tahun Reformanda yang ke-11. Bila